Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Biokimia Pangan RA. Kami di sini akan menjelaskan tentang biosintesis asam amino. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ayunda Maharani dengan NIM 122350017 dari kelas Biokimia Pangan RA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irbad Nur Halim dengan NIM 122350035 dari kelas Biokimia Pangan RA. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dengan NIM 122350007 dari kelas Biokimia Pangan RA. Perkenalkan, nama saya Niputu Radia Arini dengan NIM 122350040 dari kelas Biokimia Pangan RA. Perkenalkan, nama saya Regita Hendriani dengan NIM 122350009 dari kelas Biokimia Pangan RA. Perkenalkan, nama saya Sakinah Az-Zahra Batubara dengan NIM 123350029 dari kelas Biokimia RA. Ada beberapa pembahasan pada video ini. Pertama, ada pengertian dari sintesis asam amino. Yang kedua, ada struktur dari asam amino. Yang ketiga, klasifikasi dari asam amino. Yang keempat, ada proses dari sintesis asam amino. Lalu yang kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis asam amino. Dan yang terakhir, ada enzim dan reaksi kimia yang terlibat dalam sintesis asam amino. Pengertian sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah serangkaian proses biokimia jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi. Substrat untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan atau media pertumbuhan organisme. Jalur sintesis asam amino mencakup sebagian besar aktivitas metabolisme bakteri selama pertumbuhannya dalam medium minimal. Struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom karbon C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, min NH2, gugus karboksil, min COOH, atom hidrogen, H, dan satu gugus sisa, R dari residu, sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lain. Klasifikasi berdasarkan sintesis. Asam amino adalah asam organik yang mengandung gugus amino. Asam amino yang paling umum adalah asam L-amino. Asam amino sering dikelompokkan sesuai dengan sifat kimia rantai samping mereka. Pengelompokan asam amino yang umum adalah alifatik, hidroksil atau sulfur, amida siklik, aromatik, basa, dan asam. Asam amino juga dapat diklasifikasikan dari sisi esensial dan non-esensialnya. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, seperti originin, histidin, leucin, methionin, dan lain-lain. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh seperti asam glutamat, hidroksin, sistein, alanin, dan lain-lain. Bagaimana sih proses sintesis asam amino? Yaitu dengan nitrogen masuk ke dalam metabolisme melalui glutamat dan glutamin. Alpha-ketoglutarat adalah prekursor asam amino non-esensial yang berasal dari senyawa antara siklus asam sitrat. Gugus aminonya dilengkapi dengan reaksi transaminasi dari glutamat, dikatalisi oleh enzim glutamat, dihidrogenesis, dan selanjutnya oleh asparat aminotransferase yang mengandung pirdoxal fosfat sebagai gugus fosfatik. Reaksi transaminasi telah menghasilkan glutamat, glutamin, aspartat, asparagin, dan alanin. Selanjutnya, ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu transaminasi ketoglutarat yang menghasilkan glutamat atau kepada oksalosatat menghasilkan asparatat.
Terus yang kedua ada deaminasi oksidatif, yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium pada asparatat diturunkan juga dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Glutamat sendiri berperan penting sebagai donor asam amino intraseluler utama untuk reaksi transminasi. Aspartat sendiri adalah prekursor ornitin untuk siklus urea. Glutamat disintesis oleh animasi reduktif alpha-ketoglutarat yang dikatalis oleh glutamat dehidrogenase. Glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotransferase yang dalam hal ini nitrogen amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain, gugus amino dalam biosintesis asam amino yang lain melalui reaksi transminasi. Glutamat dehidrogenase terletak di dalam matriks mitokondria yang berperan dalam pembentukan glutamat. Tenaga produksinya yang diperlukan berasal dari NADPH. Glutamin dibentuk dari glutamat dengan bantuan glutamin sintesis. Pembentukan pertama dari asam amino adalah melalui siklus glikolisis, yaitu awalnya glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana melalui oksidasi via pentosa fosfat akan menghasilkan ribosa 5-fosfat, dan oksidasi melalui glikolisis akan menghasilkan 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat nantinya akan diubah menjadi fosfoenol pirufat, yang selanjutnya fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat, kemudian akan kembali menjadi asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Nah, pada fase fosfoenol pirufat, itu juga akan diubah menjadi beberapa asam amino seperti triptopan, penilalanin, dan tirosin. Itu dengan bantuan eritrose 4-fosfat. Selama proses glikolisis juga, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi asam amino serin, glisin, dan sistein. Pada pirufat juga akan menghasilkan asam amino alanin, valin, dan leusin. Kemudian dilanjutkan pada siklus Krebs yang akan menghasilkan oksaloasetat, kemudian diubah menjadi asam aspartat dan asparagin. Asam amino asparat akan diubah menjadi aspartat 4-fosfat, lalu pada aspartat 4-fosfat tersebut diubah menjadi asam amino yang membentuk treonin, isoleusin, metionin, dan lisin. Siklus Krebs juga menghasilkan alpha-ketoglutarat. Lalu, alpha-ketoglutarat akan diubah menjadi asam amino prolin dan asam amino glutamat. Kemudian asam glutamat diubah menjadi ornitin dan asam amino glutamin. Asam amino glutamin kemudian akan menghasilkan asam amino histidin. Pada saat yang sama, ornitin akan diubah menjadi citrulline untuk menghasilkan asam amino arginin. Selanjutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi sintesis asam amino. Sintesis asam amino dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama, ketersediaannya prekursor, di mana sintesis asam amino itu memerlukan prekursor kimia yang sesuai. Lalu yang kedua, ada enzim spesifik, di mana setiap langkah dalam sintesis asam amino itu dikatalisis oleh enzim tertentu. Yang ketiga, ketersediaan energi. Sintesis asam amino memerlukan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat atau energi lainnya untuk menggerakkan reaksi kimia yang terlibat. Yang keempat, ada kondisi lingkungan. Faktor seperti pH, suhu, dan keberadaan koenzim itu dapat mempengaruhi proses sintesis asam amino. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai juga dapat menghambat reaksi. Yang kelima, genetika. Gen-gen dalam DNA mengkodekan informasi untuk produksi enzim yang terlibat dalam sintesis asam amino. Variasi genetik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mensintesis asam amino tertentu. Yang keenam, ada regulasi hormon. Hormon seperti insulin, glukogen, dan hormon pertumbuhan memainkan peran dalam mengatur sintesis asam amino dengan mengontrol aktivitas enzim dan transport prekursor. Nah, semua faktor ini berperan dalam mengatur dan mempengaruhi sintesis asam amino dalam tubuh. Enzim dan reaksi kimia dalam sintesis asam amino. Yang sangat penting dalam sintesis asam amino adalah sekelompok enzim yang disebut aminotransferase. Enzim ini mampu mentransfer gugus amino, kebanyakan glutamin, menjadi asam alfa-keto. Oleh karena itu, enzim ini juga dapat dikatakan sebagai distributor gugus amino.
Aminotransferase mengkatalis redistribusi nitrogen antara asam amino dan asam okso terkait partisipasi dalam metabolisme protein dan gluconeogenesis. Kemudian, aminotransferase memindahkan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keto penerima, menghasilkan pembentukan asam amino baru dan asam keto baru. No chill, always chasing after thrill. She want something that's real, so tell me what's the deal.